Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, burungnya tambah gacor, tambah membanggakan. Jadi seperti biasa bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Nah ini sore ini lagi cuaca mendung, sayup-sayup redup lah. Jadi seperti biasa burung pleci itu suka pada ngembung, nggak kejemur. Nah ini nggak dipisah. Nah ini gunsal yang sering tampil, yang gunsal wit-wit. Nah ini dicampur harian, dia biasa dicampur sama pasangannya. Nah prosesi sama ternakan. Nah ini alhamdulillah sekarang dia nelor satu. Nah, baru udah nelor satu. Untuk produksi mudah-mudahan berhasil, bisa isi sampai netes. Nah hari ini sambil santai buat teman-teman semua saya mau berbagi tentang pleci, gimana caranya supaya pleci nelor. Karena memang tahap awal ternak pleci ya, mungkin kalau mau branding atau mungkin mau iseng-iseng branding nggak ada masalah. Karena tahap awalnya itu nelor. Banyak orang yang masih bingung cara ngejelasinnya antara nelor dan kawin. Nah hari ini saya mau bahas seputar telur pleci, gimana caranya supaya si pleci betina ini mau nelor banyak. Karena nggak semua pleci yang dirawat itu dengan usia mapan nelor, seperti kenari, lakbet, itu harus beberapa hal yang kita perhatiin. Dan cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu, like, dan juga di share kalau ada manfaat. Mudah-mudahan ada manfaat buat orang lain juga. Dan jangan lupa, biar seger biar adem, kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah untuk pleci bertelur, jadi pleci bertelur ini bukan cuma settingan kandang ya. Settingan kandang belakangan bisa kita bikin, nanti kita jelaskan. Cuma tahap awalnya itu yang pertama tingkat kenyamanan pleci, alias adaptasi pleci sama manusia. Selama si pleci nggak takut sama manusia, kalau masih giras, masih takut sama orang, tetap dia mau nelor itu susah. Karena nggak ada tingkat kenyamanan dia. Bahkan ketika kita harus rutinitas kita yaitu gonta-ganti pakan, minum, bersihin kandang, itu mungkin bisa dibilang mengganggu dia ketakutan, dan dia nggak bakalan mau produksi, dia nggak bakalan mau nelor. Nah kalau udah jinak, udah anteng, nah ini termasuknya nggak seberapa jinak, dia masih takutan karena memang awalnya jinak, cuma udah kebiasaan saya gantung, nggak saya mainin, jadi agak giras lagi rutinitas. Nah gimana cara jinakinya? Banyak video yang udah saya buat tutorialnya, bisa dengan disemprot, dielus-elus, juga bisa ditaruh di tempat rendah atau digantung di tempat rendah seperti ini. Paling mudah itu ditaruh di tempat kita, di samping kita pas kita lagi santai. Jadi kita lagi ngopi, main HP, taruh di samping kita biar dia adaptasi sama kita. Nah, jadi kalau untuk penjinakan tinggal disimak di tutorialnya langsung, di playlist ada banyak, tinggal disimak aja. Nah kemudian tingkat usia pleci kalau udah jinak, kemudian usianya. Karena kalau usia muda dia nggak bakalan mau nelor, bahkan dipaksa kayak mana juga memang nggak bisa. Nah kemudian ngelihat cara pleci usianya muda atau tua. Nah kalau misalnya pleci dilihat dari usia tua atau muda, dari warna bisa. Nah cuma warna nggak menjamin ya. Kadangkala kalau misalnya udah pleci kusam seperti ini, nah ini udah mulai cerah lagi dia, karena lagi menggunakan pur klasik ya, memang sedikit pengaruh tuh ada ke bulu, dia lebih cerah. Kalau udah kusem tandanya udah ada rawatan lama. Kalau udah rawatan lama kemungkinan udah tua. Nah cuma nggak semua burung kusem itu tua, ada juga burung pleci yang bulunya masih cerah tapi juga dia udah tua. Salah satunya gunsal yang lakinya ini. Nah ini bulunya tetap cerah karena memang dia pakannya purnya khusus pur nutri. Jadi pur nutri itu mempertahankan warna. Nah kalau memang dia dipisah itu purnya pur nutri, kalau dicampur gini pertama leopard, terus juga ini lagi coba klasik.
Nah, selain dari warna, membedakan usia pleci tua dan muda itu bisa dilihat dari kaki. Nah, cuma di sini nggak ada contoh yang muda ya, karena memang masih udah rawatan lumayan lama. Jadi udah semua udah kering. Nah, kalau masih muda itu biasanya kakinya itu basah, hitam kering. Nanti kita carikan di Google, siapa tahu ada. Jadi kalau yang masih basah itu kering, basah itu hitam, kelihatan masih basah dia kalau masih muda. Nah, kalau udah tua dia makin kering seperti berkulit, seperti pohon jambu batu. Nah, makin tua dia bakalan seperti medang. Nah, kalau udah medang itu udah nyisik namanya, jadi udah tua banget. Nah, kemudian setelah usia yang mencukupi, udah dia adaptasi sama manusia, udah enak, udah nyaman, udah nggak takut sama manusia, yaitu tingkat selanjutnya yaitu kebutuhan gizi, kebutuhan pakanan. Karena memang jenis burung pleci ini bertelur bukan dari hasil kawin, tapi yaitu bertelur dulu, kemudian kawin itu untuk membuahi si telur supaya dia jadi, supaya telur isi nggak kosong. Nah, banyak pleci yang nggak kawin pun bisa bertelur, dan banyak juga yang bertelur pun yang kawin pun nggak bertelur. Nah, salah satu faktornya dia mau bertelur adalah asupan pangan. Nah, asupan pangan yang tercukupi kebutuhan gizi. Nah, contohnya seperti burung pleci ini butuh yang namanya buah-buahan, butuh serangga juga, pur pilih pur yang bagus. Nah, dan untuk pur ini juga tergantung plecinya masing-masing ya. Ada yang purnya nggak mau pakai pur leopard, pengen pakai pur nutri, ada yang maunya pakai pur jos. Ini kebetulan yang ini lebih simpel. Kalau untuk bertelur dia pakai pur leopard aja dia mau nelur. Jadi si jantan pun pakai leopard pun juga tetap masih mau gacor. Nah, kasih pur leopard, kemudian buah setiap hari. Nah, buahnya ini rutin aja kasih buah pisang kepok yang matang, yang udah empuk. Nah, itu kandungan gizinya tinggi. Untuk uletnya, settingan uletnya pagi 5 sore 5 nggak masalah. Kalau misalnya dia nggak habis 5, 2 biji atau 3 biji pun udah kenyang, udah cukup. Untuk keroto dibikin seminggu sekali, bahkan lebih sering lebih bagus, karena memang keroto itu lebih bagus daripada ulet. Nah, kalau misalnya burung udah tua, udah nggak takut sama manusia, udah adaptasi, terus kebutuhan gizi semua udah tercukupi, gimana caranya supaya mau nelor? Setting kandang tempat atau lingkungan. Nah, jadi kandang yang pertama itu tipe kandang pleci itu kalau terlalu kecil mungkin adaptasi kenyamanan dia untuk bertelur itu susah. Memang ada 1-2 pleci tapi nggak semua. Kalau kita dapat yang bagus ya alhamdulillah pas kebetulan. Tapi kalau dapat yang susah, pilih yang kandang yang sekiranya agak besaran sedikit ya, buat ukuran ciblek atau ukuran seperti inilah. Jadi ada buat dia seperti nyaman, seperti serasa buat lompat, buat anteng. Nah, ngelihat kondisinya ketika si burung udah anteng, udah nggak terlalu banyak lompat-lompat seperti mau keluar kandang. Nah, sekedar lompat-lompat seperti ini hal yang biasa, hal yang wajar. Nah, terus kondisi tempat ini juga menentukan. Pilih tempat yang sekiranya nggak harus di luar rumah, nggak harus kalau pagi kena matahari. Yang jelas kalau masalah kena matahari bisa dijemur pagi terus taruh lagi ke tempatnya. Kalau misalnya tempat ini punya saya sama, jadi kalau lagi dijemur ditaruh di luar sini sambil nunggu matahari. Dan buat burung pleci kalau misalnya mau bertelur, hindari yang namanya koloni. Nah, kalau untuk menggacorkan pleci mungkin koloni dibutuhkan, tapi kalau untuk bertelur jarang pleci yang mau bertelur ketika dia sering di koloni, karena kenyamanan dia terganggu terus sama pleci lain. Nah, jadi asal ada pleci lain dia seperti waspada, ketakutan, atau mungkin daya tarungnya ada. Bahkan kadang ketika dicampur salah satunya ini, kalau dia ada kedatangan pleci baru, dia otomatis si jantan akan nyerang si betina, entah dengan cemburu atau hal lain, yang jelas si jantan nyerang betinanya. Nah, kemudian setelah dihindari koloni, dia pilih sirkulasi udara buat tempatnya. Sirkulasi udara yang jangan tempat yang sempit, mungkin di ruangan yang agak lebar atau mungkin agak luas. Yang jelas untuk perputaran udara segar ada. Nah, kalau misalnya terlalu pengap, tertutup, nggak ada sirkulasi udara, agak sulit ya. Nah, alhamdulillah kalau teman-teman mungkin ada yang sukses, cuma setahu saya dengan konsultasi pun dengan
Master Jostero konservasi pleci Pak Dewas itu salah satu menyarankan untuk sirkulasi udara harus hidup untuk kenyamanan pleci. Kemudian setelah itu setting sarang. Setting sarang salah satu peran yang penting untuk perkembangbiakan pleci. Sarang pleci itu biasanya serat nanas ya. Kalau serat nanas susah, bisa pakai pohon gedebok pisang. Nah, untuk gedebok pisang nantilah kita bikinin tutorialnya gimana caranya bikin pohon pisang dijadikan sarang buat pleci. Nah, ini pakai serat nanas. Nah, salah satunya seperti ini. Ini kita lihat dulu. Ini kita tutup waring. Karena kita tutup waring itu biasanya menghindari musuh konservasi pleci. Itu yang pertama itu cicak. Cicak itu bisa mengganggu, memang dia nggak ngigit pleci, nggak cuma sekedar ngambil makan, ngigit nyamuk, tapi otomatis pleci terganggu. Kadang lagi tidur tiba-tiba gerabakan terbang, kaget karena sama cicak. Jadi punya saya juga sering, bukan sekali dua kali terganggu sama cicak. Nah, ini saya tutup waring, saya amankan pakai waring, jadi dia cicak itu nggak ada yang bisa masuk. Kalau ini lagi saya buka nunggu penjemuran, nanti setelah itu saya tutup, saya masukin lagi. Nah, untuk sarang, kondisi sarang, nah untuk sarangnya taruh di bagian atas kandang ya, karena pleci memang lebih senang, lebih suka di tempat yang tinggi. Nah, kemudian posisi tinggi, kalau misalnya dibungkus dibungkus dalam sarang dia nggak nyaman, diacak-acak bisa juga. Nah, ini seperti ini saya bungkus pakai tali rapia. Nah, ini dibungkus pakai tali rapia, soalnya ketika pertama sebelum dibungkus dia bukan sekali dua kali dia sering nelor, itu nggak pada tempatnya. Jadi nelornya nggak di sarang, di bawah, jadi dia sering jatuh. Si telur jatuh karena dia nggak nyaman, akhirnya saya bungkus pakai tali rapia supaya dia ketika dalam sarang dia nggak ada terganggu. Jadi walaupun ada yang lewat, ada cicak di kandang, selama nggak nyentuh dia nggak bakalan terganggu. Nah, kemudian kalau misalnya dia nggak mau nyusun sarang, coba dibolak-balik posisinya, pindah tempat di luar, di dapur, atau ada juga yang di kamar mandi. Jadi biar lebih nyaman lagi, tingkat kenyamanan dia. Kalau misalnya udah diacak-acak lagi, dirapiin lagi, itu hal yang wajar. Nah, pada umumnya kalau misalnya teman-teman mau ternak pleci, ketika nyusun sarang ini yang merapikan sarang yang pertama itu jantan. Kalau si jantan udah disarang, udah mau tidur di sarang, biasanya si betina bakalan nyusul. Nah, biasanya kalau si betina nggak mau dalam sarang, ada yang nggak nyaman, entah dari tempatnya, atau juga mungkin kondisi gantungan sarangnya, atau mungkin juga kandang bisa pengaruh juga. Dicari celah, harus dicoba-coba. Coba taruh luar, atau mungkin ganti kandang yang membuat dia nyaman. Nah, ketika dia udah ada respon, si betina mau mainin ngacak-ngacak sarang, udah mau seenggaknya keluar masuk ngerapin keluar lagi, itu udah hal yang bagus. Nah, tinggal konsisten dan juga hoki. Jadi nggak semua burung yang bisa langsung diternak itu secara gampang, itu nggak bisa. Yang terakhir ya faktor hoki aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja dari saya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.